Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi terbaik. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Beberapa Peristiwa di Bulan Sya'ban. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Muhammad Abdul Hisham kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian yang terhormat, kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan ya pada bulan Sya'ban ini biasanya kaum muslimin memperbanyak ibadah. Tentu saja ibadah-ibadah yang diperbanyak itu adalah ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada juga tindakan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang dikatakan sebagai ibadah, namun pendasarannya tidak begitu kuat. Bahwa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maksud memperbanyak di sini adalah puasa-puasa sunnah yang telah beliau tuntunkan, seperti puasa sunnah di tanggal 13, 14, dan 15, ya. Ayyamul Bid, juga puasa sunnah tiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi puasa-puasa yang memang ada tuntunannya. Salat pun beliau memperbanyak, yaitu sholat-sholat nawafil, ya, sholat sunnah rawatib ya, sebelum dan sesudah sholat wajib, qobliyah serta ba'diyah, dan juga sholat duha, kemudian sholat malam. Nah, tidak ada sholat yang khusus untuk bulan Sya'ban, ya. Jadi sholat-sholat itu pun yang diperbanyak oleh Rasulullah adalah sholat yang biasa beliau lakukan di bulan-bulan lain selain bulan Sya'ban. Nah, tidak ada keistimewaan yang khusus ya dari bulan Sya'ban ini. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulan Allah, sementara Sya'ban adalah bulan milikku, sementara dan Ramadan adalah bulan milik umatku. Nah, itu, tapi hadis itu ternyata sangat dhaif, ya, hadis itu, ya. Bukan betul-betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bahwa kita harus memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, nah, itu penting. Sebagai salah satunya adalah kita melatih kesiapan fisik kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, dan juga agar kita telah terbiasa untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Lail. Kalau zaman Rasulullah, Qiyamul Lail itu betul-betul tengah malam, yaitu setelah tengah malam, setelah pukul 12 malam. Sementara kita kan, ya, Qiyamul Lail kita adalah setelah sholat Aisyah, ya. Nah, jadi kebanyakan umat Islam di Indonesia melaksanakan sholat Qiyamul Lail itu setelah sholat Aisyah. Namun bagi mereka yang ingin melaksanakan setelah tengah malam, ya tentu saja itu juga lebih baik. Nah, saya tidak akan membahas tentang ibadah, ya, di bulan Sya'ban ini, melainkan beberapa peristiwa yang terkait dengan sejarah di bulan Sya'ban yang tentunya dapat menjadi pelajaran untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkaca kepada teladan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk itu maka akan saya bagikan screen saya ini. Oke, ya sudah tampak ya. Nah, beberapa peristiwa bulan Sya'ban. Di sini sebetulnya banyak ya peristiwanya. Namun karena waktu kita yang tidak mencukupi, jadi hanya 6 peristiwa yang perlu saya catat dan saya sampaikan kepada uh, para jemaah kajian Sirah Nabawiyah ini. Uh, Pertama adalah turunnya ya ayat yang terkait dengan perintah agar kita mendoakan Nabi, mendoakan kesejahteraan kepada Nabi, ya. Kemudian perpindahan kiblat, nah, itu terjadi di tahun kedua Hijriah ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian pernikahan Rasulullah dengan Hafsah. Hafsah ini adalah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab, sahabat beliau. Kemudian kematian Utsman bin Maz'un, ini seorang yang sangat soleh, sangat zuhud. Ya. Bahkan sebelum Islam datang. Jadi ketika orang-orang semuanya itu masih musyrik di masa jahiliyah, Nabi pun belum dapat wahyu dari Allah. Dia, Utsman bin Maz'un ini, sudah menjalani kehidupan yang sangat sofistik. Zuhud artinya menjauhi hal-hal kebendaan, hal-hal yang duniawi. Ya tentu saja dia secara materi itu sudah tercukupi ya, sehingga dia tidak lagi tidak tertarik untuk hal-hal yang bersifat duniawi itu. Tapi kita lihat nanti bagaimana pandangan Rasulullah terhadap kehidupan Utsman bin Maz'un itu. Kemudian pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah. Juwairiyah ini seorang putri kepala suku, pemimpin Bani Mustalik. Ya. Bani Mustalik ini ketika Rasulullah berinteraksi dengan Bani Mustalik ini banyak peristiwa. Di antaranya peristiwa yang paling penting itu adalah peristiwa hadisul ifki. Peristiwa hilangnya kalung Aisyah, ya, tertinggalnya Aisyah dari rombongan, sehingga kemudian dia ditolong oleh Utsman bin Mu'attal yang kemudian terjadilah gosip, ya, berita hoax, hadis ifki, kabar bohong di Madinah. Ya. Jadi zaman dulu itu sudah selalu untuk menjatuhkan seorang pemimpin itu memang seperti itu ya, dengan isu tentang wanita, isu tentang korupsi dan lain sebagainya. Nah, seperti zaman sekarang kita kalau banyak mengkritik Joko Widodo ini yang sekarang sedang berkuasa itu, ya kemungkinan kita akan dicari kesalahan kita di obrak-abrik gitu kan. Oh, apa apa itu ya, data-data kita ya, medsos kita apa saja gitu, kita pernah berfoto dengan siapa gitu karena wah dibikin cerita-cerita hoax begitu ya untuk menjatuhkan kita ya. Dulu Amin Rais pernah difitnah seperti itu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan para buzzer. Oke, itu sejak zaman Nabi sudah ada peristiwa seperti itu. Jadi ada orang-orang yang menciptakan hoax ya. Ya tentunya mungkin ada yang dibayar juga ya. Ada para buzzer, para penyair yang diupah untuk menyudutkan Rasulullah. Di antaranya Ka'ab bin Ashraf ya, yang kemudian dihukum mati oleh Rasulullah. Nah, setelah itu ada turunnya surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita bersikap terhadap hoax, terhadap berita yang belum tentu benar. Nah, ini penting. Nah, mari kita telaah satu persatu ya. Semoga waktunya cukup dan semoga uraian saya tidak membosankan ini. Ya. Baik. Yang pertama adalah perintah bersolawat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran disebutkan
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi, mendoakan Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, ayat ini turun bertepatan dengan bulan Sya'ban. Tidak ada apa hal-hal yang istimewa sebetulnya, tapi ini ayat ini turun. Nah, kebetulan waktunya adalah bulan Sya'ban. Ya. Nah, arti salawat dalam bahasa Arab, ya, salat jamaknya salawat, ya, artinya berdoa. Bermakna juga menyebut yang baik, ucapan yang mengandung kebajikan, ya, dan juga doa, itu kan, mohon curahan rahmat. Jadi uh, solat itu adalah doa. Makanya dalam bahasa Inggris terjemahan dari solat adalah pray, waktu solat, praying time. Nah, ada sering kalau di gedung-gedung di Jakarta itu ketika waktunya sholat Jumat itu pasti gedung-gedung itu kosong dan ada di depan pintu gedung itu, terutama di jalan masuknya, pasti ada tulisan praying time. Jadi harap dimaklumi orang-orang yang akan berurusan dengan mereka-mereka yang ada di kantor, tentu saja mohon menunggu sejenak ya, barang 30 menit karena para petugas sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar menjadi seorang alim, seorang faqih. Ya. Abdullah bin Abbas sendiri ini adalah sepupu Rasulullah, tapi usianya sangat jauh ya jaraknya. Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, ini penting sekali ya. Kita penting juga itu sambil mengelus kepala anak kita gitu kan. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, anugerahkan kepada dia pemahaman terhadap persoalan agama dan ajarilah ia menguasai pengetahuan takwil. Takwil itu ilmu analisa, ya, tafsir, hermeneutik, ya, bisa juga. Nah, ya, menurut Ibn Abbas, yusolun bersolawat artinya yubarikun, memberi keberkahan. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, itu adalah berkah. Ziyadatul khair, ziyadah fil khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Jadi kalau orang mengatakan, oh ini apa ya, rumah ini sangat berkah ya, berarti rumah ini semakin baik ya, mendatangkan kebaikan ya, kepada para tetangganya, kepada para penghuninya, kepada mereka yang hadir di rumah itu. Nah, kita kan selalu mohon kepada Allah semoga rumah kita ini mendatangkan berkah. Nah, kemudian beliau menjelaskan juga arti kata tersebut dipergunakan Allah dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah dan para malaikatnya ya bersolawat, mendoakan Nabi. Nah, selawat ditafsirkan para ahli tafsir itu menyampaikan bahwa salawat Allah kepada Nabi berarti limpahan rahmat. Allah memberikan kasih sayangnya kepada Rasulullah dan juga kebaikan dan juga anugerah dan juga salawat malaikat bermakna permohonan agar derajat Nabi Muhammad ditinggikan serta maghfirah ya, diberikan maghfirah, ampunan dari Allah itu dilimpahkan kepada beliau. Jadi malaikat juga mendoakan Nabi, berdoa kepada Allah agar melimpahkan ampunan kepada Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang beriman melakukan salawat adalah memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Ya, intinya semuanya itu adalah keberkahan. Nah,
ini ayat ini turun ketika Nabi masih hidup. Jadi memang sangat relevan agar Nabi itu tetap konsisten, dijaga kesalahannya oleh Allah, ya. Kemudian juga terjauhi dari hal-hal hawa nafsu yang merusak perjuangan dan merusak keimanan. Karena banyak sekali seorang seorang pemimpin, seorang penguasa, apalagi Nabi ini sangat berkuasa ya, menguasai di bidang agama dan juga secara politik di Madinah ini. Di kita saja tahun pertama masih baik, kedua masih baik, ketika sudah merasa berkuasa, dia pengen mengubah undang-undang gitu kan, bagaimana agar anaknya itu bisa maju sebagai wakil presiden gitu kan. Jadi dia orang kalau sudah merasa berkuasa, dia merasa bahwa segala hal itu bisa bisa dia atasi semuanya. Oh, coba tentara sudah dia pegang, polisi dia pegang, padahal yang hukum apapun Bawaslu sudah dipegang. Kecurangan dalam pemilu semua dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu sudah dia kuasai. KPU sudah dia kuasai, gitu kan? Apalagi intelijen di negara ini, mungkin ceramah saya ini sudah direkam itu kan oleh para intel gitu. That's okay, gitu kan? Kita terbuka saja. Intelijen negara itu sudah dia kuasai. Jadi dia pun enak merasa ya apalagi nggak punya malu juga kan, fa'ilam tastahi fasna masyita, ya. Ada sebuah pepatah, idalam tastahi fasna masyita, kalau kamu tidak punya malu lakukan aja terserah seenak perutmu. Nah itu, tapi kalau syaratnya kamu nggak punya malu, ya. Nah kita nggak bisa, pengen sih berbuat seenaknya, cuman kita punya malu gitu kan. Dan yang lebih penting malu kepada diri kita sendiri, kemudian malu juga kepada Allah. Apalagi kalau kemudian perbuatan jelek itu dilihat orang lain, ya Allah, betapa malunya kita ya. Di dunia bisa terlihat kita pun tidak tahan kalau orang lain mengetahui perbuatan kita ya. Jadi selama ini kalau perbuatan buruk kita itu tidak diketahui orang banyak itu karena Allah menutupi gitu kan. Allah menutupi keburukan kita. Tapi suatu saat jika kita itu terlalu berlebihan dalam berbuat keburukan, ya akan tersingkaplah, gitu kan? Akan terlihat secara menyolok, secara telanjang. Nah itu di dunia, apalagi di akhirat, kan? Makanya kelak di padang mahsyar kita semua akan menundukkan kepala karena malu. Oke, baik. Nah, kemudian oke, ini sudah ya. Nah, tapi salawat itu yang lebih penting itu bagaimana agar salawat Nabi itu terwujud dalam tindakan, tidak hanya di lisan, tidak hanya dalam ucapan saja. Salawat, nah ini Dr. Nurholis Majid almarhum pernah menyampaikan mengapa kita harus selalu banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat adalah ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Karena berkat teladannya dan ajarannya, kita ini umat Islam ini memiliki pegangan untuk menjadi umat yang terhormat di antara semesta alam. Coba, ya. Kita menjadi umat yang bermartabat. Kita Israel mengebom Palestina seperti itu, kita menggunakan perangkat hukum. Ayo, betapa terhormat kita. Kalau ternyata memang berlebihan, ya semoga ya ada hamba-hamba Allah yang uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, ya, nanti akan datang hamba Allah yang perkasa yang akan meluluh lantakan apa yang mereka lakukan itu. Ini sama sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jadi umat Islam itu berkat teladan dan ajaran Nabi Muhammad SAW, sekarang ini umat Islam menjadi umat yang sangat terhormat, menjadi umat dengan populasi terbesar ya, kedua di dunia. Nah, tinggal kualitas umat ini harus ditingkatkan, makanya harus memperbanyak literasi, memperbanyak ikra, ya.
tidak hanya makan gratis. Sebetulnya sih anggaran negara itu dialokasikan untuk pendidikan, untuk pelatihan guru-guru, kesejahteraan para guru gitu kan. Kalau semua itu bolehlah pendidikan gratis gitu kan. Maksudnya bukan gratis ya, tapi bermutu. Tetap harus membayar. Kalau makan gratis gitu kan, nah ini kucing saya juga setiap hari datang ke sini bisa dapat makanan gratis itu. Malah kadang-kadang nyuri apa ikan panggang gitu yang ada di atas meja itu ya kita biarkan saja. Ya, oke. Jadi salawat adalah untuk mengingatkan umat Islam agar mengikuti teladan dan kebiasaan Nabi dalam beribadah dan berperilaku. Nah, itulah inti dari perintah kita bersolawat itu adalah agar kita ingat bahwa Nabi telah mengajarkan kepada kita berbagai kebaikan, kesalehan. Dan itu harus kita lakukan dalam tindakan. Nah, kalau kita ini rajin bersolawat, tapi perilaku kita itu jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, bisa mawon, Pak. Sami mawon, itu sama saja kita itu mencuri sambil membawa kitab suci. Nyopet dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu malah menghina, menghina Al-Quran, menghina Nabi dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita memang eh, ya pengikut Rasulullah, maka kita harus berlaku adil. Jangan karena saya punya keponakan yang pengen jadi wakil presiden, kemudian saya memenangkan gugatan seorang yang menguntungkan keponakan saya. Ya kita lihat itu Hakim Konstitusi Anwar Usman itu beliau itu setiap kali ditanya wartawan pasti menyetir hadis-hadis Nabi itu, pasti memberi contoh Umar, Abu Bakar, wah alim lah. Beliau literasi tentang agama relatif bagus ya, tapi itu semua ya digunakan untuk memenangkan anggota keluarganya, gitu kan? Padahal dalam Al-Quran itu kan disebutkan itu kan bahwa kita itu harus bilqisti walau ala apa walaupun kepada kaum kerabat ya. Jadi kita harus berlaku adil walaupun kepada ibu bapak dan kaum kerabat kita. Ya, baik. Ya, itulah perintah salawat ya. Kemudian tentang perpindahan kiblat. Nah, dalam surat Al-Baqarah ya 144 itu disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu wahai Muhammad sedang menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, Nabi mohon kepada Allah agar dalam setiap kali peribadatan, dalam sholat, dalam berdoa itu, umat Islam di bawah pimpinan beliau itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram ini adalah masjid yang paling awal didirikan oleh umat manusia. Inna awal baitin wudi alinas daladhi bi Bakkah mubarakah. Bahwa rumah Allah rumah yang pertama kali dibangun oleh manusia untuk ibadah adalah yang ada di Mekah itu, yaitu ya Ka'bah. Dan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sementara pada zaman Nabi, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Nah, mengapa banyak yang sholat menghadap Baitul Maqdis? Karena pada saat itu di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Banyak berhala. Jadi orang-orang pun kemudian berpindah arah ke Baitul Maqdis. Dan itu juga salah satu kemenangan dari Bani Israel ya, orang-orang Yahudi dapat mempengaruhi semua orang termasuk orang-orang Arab yang berada di Mekah agar dalam beribadah itu menghadap arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu yang sekarang disebut Yerusalem. Yerusalem itu nama yang diberikan oleh orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi. Kalau kita orang-orang Arab, orang-orang Muslim di Arab sana tidak pernah menyebut nama Yerusalem. Tapi
Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah atau tanah suci, ya, Baitul Maqdis. Oke. Nah, karena Masjidil Haram itu lebih lebih tua dan lebih otentik untuk beribadah, maka Nabi pun memohon kepada Allah dan akhirnya permohonan Nabi ini dikabulkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah itu di bulan Sya'ban kebetulan ya. Oke. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim adalah awal mula kiblat umat manusia. Dan bahkan sebelum Nabi Ibrahim, konon Nabi Adam itu sudah membangun Ka'bah itu. Tapi kemudian karena tertimbun pasir dan sebagainya hilang dan kemudian diperbaharui di masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan bantuan dari putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baik, ya. Nah ini, oh ya, ini ayat ini sudah saya sebutkan ya. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah ini, karena fakta yang semacam ini, maka Nabi pun mohon kepada Allah, ya Allah. Dan juga orang-orang, bukan hanya Nabi ya, orang-orang yang menganut agama Ibrahim, yang mempelajari agama Ibrahim, mereka juga banyak yang eh, mempersoalkan kenapa kita kalau sholat menghadap Baitul Maqdis. Bukan kapan awalnya itu adalah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Nah, karena permohonan Nabi itulah maka kemudian dikabulkan ketika Nabi sholat Zuhur, dua rakaat pertama beliau menghadap Baitul Maqdis. Tapi rakaat ketiga tiba-tiba turun ayat itu kan. Fawal liwat jaga syatrul Masjidil Haram. Wah, akhirnya Nabi itu belok ke arah Masjidil Haram. Makmumnya pun kaget loh. Kok berubah gitu. Tapi ya makmumnya kan taat. Oh ini tentu ada ayat yang baru turun ya. Nah, tempat di mana Nabi itu sholat dengan dua kiblat itu disebut Masjid Qiblatain. Nah, sekarang masih ada masjidnya ya di Madinah. Tapi tentu saja sudah diperbaharui ya, menjadi bangunan yang modern. Kemudian pernikahan dengan Hafsah. Ya, ada peristiwa yang lain pernikahan dengan Hafsah. Hafsah, oh sangat cerdas ya. Seorang perempuan cerdas, terpelajar, pandai baca tulis, serta bersyair. Di usianya yang 18 tahun, ia seorang yang sangat jelita. Ya bapaknya itu ganteng ya, Umar bin Khattab. Ibunya Ummu Ruman ya. Ummu Ruman. Tentu saja, ya dia seorang yang sangat rupawan. Nabi pernah memuji wajah Ummu Ruman itu ya. Nah, yang sangat rupawan. Nah, suami Hafsah, Hunais, yang bersama-sama berhijrah, gugur dalam perang Badar. Nah, sebagai seorang bapak, Umar sangat sedih melihat istri anaknya itu menjanda. Maka ia pun mencari calon suami untuk putrinya itu. Nah, siapa yang dia mohon untuk jadi suami anaknya itu? Tentu sahabatnya yang paling akrab. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar? Didatangilah Abu Bakar. Oh, Ummu Ruman itu ini istri istri Abu Bakar ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Didatangilah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu sangat mencintai Ummu Ruman ya. Kemudian, wah, saya belum ada pikiran untuk menikah lagi gitu kan. Abu Bakar menolak. Wah, coba sahabatnya menolak kayak gitu kan untuk menikahi putrinya. Padahal dia maksudnya untuk mempererat persaudaraan juga, ya. Mempererat silaturahmi, tapi ditolak. Umar sangat kecewa. Kemudian datanglah kepada Utsman. Ada alasan mengapa Umar
melamar Utsman untuk bisa menikahi Hafsah putrinya. Karena Utsman baru saja kehilangan istri, yaitu Ruqayyah, putri Nabi. Putri Nabi eh, karena sakit ya ditunggui oleh Utsman. Jadi Utsman itu tidak ikut perang Badar karena menunggu istrinya yang sakit bersama kalau tidak salah ditemani juga oleh Zaid bin Harisah ya. Ketika Umar datang menyampaikan maksudnya, Utsman ragu-ragu gitu kan. Ya beginilah apa sahabat Umar. Ya alasan-alasan Utsman tepat juga ya. Saya, aduh masih berduka ini, masih kehilangan istri saya ini. Dan istri saya itu putri Nabi, gitu kan, putri Rasulullah. Dan saya sangat berduka ini, masih sedih. Masa belum hilang sedih saya sudah menikah lagi. Ya mungkin nantilah untuk saat ini saya belum terpikir untuk menikah itu kan. Wah, kecewa Umar ini. Coba dua orang sahabatnya yang sangat dekat menolak semuanya. Akhirnya mengadu Umar kepada Nabi. Oh, sebentar, 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 belum ya. Sebentar, sebentar. Ini kok salah ya ini ya. Oke, saya cari lagi ini. Nah, kemudian, ini dia. Semestinya di sini ya. Nah, kebahagiaan Umar. Umar kemudian yang kecewa ini mengadu kepada Nabi. Ya, Nabi ini gimana nih? Anak saya itu sangat menderita ya, kesepian dia itu. Padahal dia masih muda. Saya tawarkan kepada Utsman, Utsman menolak. Apa jawab Nabi? Tenang saja Umar, akan kutunjukkan kepadamu menantu yang lebih baik daripada Utsman. Ya, dan akan kutunjukkan kepada Utsman mertua yang lebih baik daripada kamu. Gitu. Umar jawab, ya, just do it, wahai Rasulullah. Ya, coba Anda carikan itu. Tapi kemudian Umar langsung, kaget dia itu. Menantu yang lebih baik daripada Utsman, tapi kepada Utsman tunjukkan mertua apa yang lebih baik gitu kan daripada Umar gitu kan. Wah, berarti Rasulullah sendiri gitu kan yang akan menikahi Hafsah. Wah, wah, yang tadinya kecewa ya Umar itu kemudian wah, sangat bahagia. Coba yang akan menjadi menantunya itu Rasulullah loh, gitu kan. Wah, jadi sahabat Rasulullah aja sangat bahagia. Ini jadi mertuanya Rasulullah. Allah. Nah, ini ya. Jadi ini karena kesabaran Umar juga kan demikian. Ya, mungkin Abu Bakar dan Utsman itu tidak segera menerima lamaran Umar itu karena walaupun ini ya ada catatan ya. Uh, Hafsah ini seorang yang sangat cerdas ya. Beliau termasuk yang menyimpan naskah-naskah Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Cerdas dan sangat rupawan dan cantik. Tapi ya itu seperti Umar itu, wah keras itu loh, seperti bapaknya gitu ya. Ya, tapi ya bagus lah ya. Wah, tough woman. Oke. Nah, yang keempat, peristiwa keempat, wafatnya Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un adalah saudara ipar Umar. Ini ada hubungannya dengan Umar juga. Dia beserta istrinya yang bernama Hawlah adalah orang yang dekat Nabi. Dan Utsman bin Maz'un ini telah zuhud sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum Islam datang, sebelum Nabi diutus sebelum Muhammad menjadi Nabi yang menerima wahyu itu, dia sudah soleh, ya, zuhud, menjauhi hal-hal apa kenikmatan duniawi. Nah, ini dari keluarga Umar ini banyak sekali ya yang
orang-orang yang soleh ya. Walaupun saat itu Nabi belum menerima wahyu. Di antaranya adalah Zaid bin Amir. Ya. Zaid bin Amir itu yang telah mengikuti ajaran Nabi Nabi Ibrahim, ya. Dan ketika dalam pencariannya itu dia itu wafat ya karena terbunuh. Dan itu amalnya akan diterima oleh Allah. Nabi bersabda bahwa oh ya, kelak nanti dia akan dibangkitkan seorang diri. Wah. Jadi kalau kita ini ya, umatnya Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan berombongan. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad dan orang Nasrani yang soleh akan kumpul umatnya Nabi Isa. Nabi Isa pegang bendera di sana kan. Wah. Nanti orang-orang Yahudi yang soleh dan Israel itu juga akan dikumpulkan. Oh, ada Nabi Musa sana yang ganteng, kan. Wah, bawa tongkat yang jadi ular gitu. Oh, semua begitu. Umatnya Nabi Yahya, umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi Nuh, wah, yang ikut kapal ada juga itu walaupun sedikit. Ya. Nah, kalau nanti ada Bapak Ibu akan melihat ada satu orang sendiri gak ada tidak masuk rombongan, tapi sendirian itu. Nah, itulah Zaid bin Amr. Jadi nanti kalau ketemu di akhirat disapa saja. Assalamualaikum ya gitu kan. Wah, dia pasti kaget. Oh, tahu. Wah, waduh, ini oke. Agak putus-putus ya tadi ya, orang saya ya. Uh, jadi ya nanti disapa lah gitu kan. Kalau tahunya dari saya bilang, oh ada seorang ustadz ya di kampung saya gitu kan, yang menyampaikan itu kan. Oke, baik. Nah, anahu qala li Rasulillah lau adzin tali fotolak tu haulah. Jadi Utsman bin Maz'un ini ketika tinggal di Madinah dan Madinah itu sudah semakin maju itu kedatangan banyak orang dari banyak tempat ya melihat bahwa waduh ini banyak hal-hal yang sangat duniawi ya. Jadi dia nggak mau lah. Dan dia minta izin pada Nabi agar menceraikan istrinya, itu kan? Karena ingin agar dia itu bisa menyendiri dalam berzikir kepada Allah. Watarrohabtu. Wah, taswaitu wa haramtu laham wa la am abadan wa la uftiru binaharin abadan. Utsman berkata kepada Nabi, jika engkau mengizinkan, aku akan menceraikan haulah, aku akan menjadi rahib, ya, tidak menikah, hidup selibat. Aku akan mengosongkan diriku, mengharamkan daging, tidak tidur di malam hari, dan tidak makan di siang hari selamanya. Wah, hebat sekali. Nabi Muhammad bersabda, sahabat ya, termasuk sunnahku adalah menikah, tidak ada kerahiban dalam Islam, kerahiban dalam umatku adalah berjihad jalan Allah, penguasaan umatku dengan berpuasa, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian, dan di atas sunnahku adalah tidur, bangun, berbuka dan berpuasa. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk bagian kaumku. Famar raghiba an sunnati falaisa minni. Ini konteksnya ini ya ketika beliau itu menasehati Utsman bin Maz'un ya. Artinya oke, baiklah. Uh, Bersikap zuhud itu baik, tapi jangan berlebihan, kan? Ya menikah sajalah berkeluarga, jangan sampai kemudian selibat ya. Seperti para pastor, para pendeta di agama-agama lain itu selalu menjadi rahib, menjadi biarawan ya. Jadi mereka itu memilih untuk tidak menikah karena menikah mengurusi istri akan mengganggu eh, dari mengingat kepada Allah kata. Wah, nah ini ya. Nah, tapi di Islam tidak ya. Silakan dan sebaiknya menikah ya. Walaupun ya boleh saja kalau ada orang yang memilih tidak menikah. Oke. Nah,
Jadi alih-alih Rasulullah memberikan izin kepada Utsman bin Maz'un malah menyampaikan innala rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika la faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqas salam. Ini Salman Al Farisi itu pernah menasihati Abu Darda ya, dengan mengutip perkataan Rasulullah. Sungguhnya bagi Tuhanmu terhadap dirimu adalah memiliki hak. Dirimu atas dirimu juga terdapat hak. Keluargamu juga. Ya, maka berilah setiap yang memiliki hak sesuai porsinya. Jangan berlebih-lebihan. Salman kemudian mendatangi Nabi dan menyebutkan masalah ini kepada Nabi. Nabi bersabda, oh Salman benar. Ya, jadi kita silakan kita itu beribadah kepada Allah, tapi yang sewajarnya, yang apa tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai menyakiti diri sendiri. Ya, oke, baik. Kalau di tengah malam yang dingin ya pakai jaket atau pakai jas, ya, tidak apa-apa, atau pakai apa minyak angin, itu kan, biar nggak masuk angin. Ya baik. Kemudian eh, yang kelima, peristiwa yang kelima yang terjadi di bulan Syaban adalah pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah. Juwairiyah nama lengkapnya Juwairiyah binti Al Haris Al Mustaliqiyah Al Khuza'iyah. Nah ini disebut Al Mustaliqiyah karena beliau berasal dari Bani Mustalik, keluarga Bani Mustalik, suku Bani Mustalik Al Khuza'i. Bani Mustalik itu sekutunya Quraisy ya. Jadi eh, Quraisy ini memprovokasi Bani Mustalik agar melakukan penyerangan kepada Madinah, kepada Rasulullah. Rasulullah dengar itu. Maka sebelum sempat Bani Mustalik ini melakukan persiapan, Rasulullah sudah mengepung kampung Bani Mustalik itu. Nah, ya Juwairiyah ini ya usia ketika itu adalah 20 tahun. 20 tahun. Jadi dengan Hafsah ya, dengan Hafsah karena Hafsah menikah di usia 18 tahun, tahun kedua Hijriah. Sementara Juwairiyah menikah di usia 20 tahun di tahun kelima Hijriah. Jadi setahun usianya di bawah Hafsah ya. Jadi Nabi menikah dengan wanita-wanita yang usianya memang usia menikah ya, 18, 20. Tidak ada yang nenek-nenek itu. Yang tua hanya Saudah. Tapi Saudah ketika menikah itu usianya 28 tahun ya, 38 tahun. Ya, uh, masih di bawah Rasulullah ya. Rasulullah lebih tua. Hanya Saudah ini adalah uh, jadi bisa mengatur rumah tangga Rasulullah. Perempuan yang paling tua yang dinikahi oleh Rasulullah adalah Khadijah. Dan Khadijah lah satu-satunya perempuan, satu istri Rasulullah yang memberi Rasulullah anak. Oh, luar biasa ya Khadijah ini. Dan perempuan-perempuan yang dinikahi Rasulullah, oh semuanya rupawan. Cocok lah buat istri Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri wajahnya rupawan ya. Jadi pemimpin itu ya harus dilihat wajahnya yang enak dilihat juga. Gitu kan. Jangan kelihatannya seperti bengong kayak gitu kan. Seperti nggak mandi, nggak cuci muka itu. Waduh, gimana ya? Yang dorong rauk kayak gitu loh. Dari wajahnya, sorot matanya aja kelihatan cerdas. Nah, itu kan pemimpin itu harus seperti itu kan. Lihat itu, Soekarno, wah
Bung Hatta, luar biasa kan. Siapa lagi? Ahmadinejad, presiden Iran. Erdogan, Yasser Arafat, sorot matanya itu kuat. Oke, beliau putri kepala suku Bani Mustalik ya. Ini adalah dari Syah. Lama qasama Rasulullah Sibaya bin Mustalik waqan Juwairiyah bintul Haris fi sahmi li Sabit bin Qais bin Syammas wa katibatuhu ala nafsiha wa katabathu ala nafsiha wa kanat imra'atan hulwatan malahatan la yaroha ahadun illa akhadathu bi nafsih. Masya Allah. Dikatakan oleh Aisyah, Juwairiyah itu adalah imra'atan hulwatan, perempuan yang sangat manis, sangat cantik, kan? Tinggi dan anggun. Wow, kan? La yaroha ahadun illa akhadat binafsi. Kalau ada laki yang melihatnya, pasti akan terpikat kepadanya. Dan fa'atat Rasulullah tasta'inuhu fi kitabatiha. Dan Juwairiyah ini, perempuan yang saya sebut tadi itu datang ke rumah Rasulullah. Kebetulan aku yang membuka pintu. Saat aku melihatnya, wah, aku jadi was-was. Kata Aisyah, gitu kan. Wallahi ma huwa ila an ra'aituha ala babi hujrati. Masya Allah, ya Allah, ternyata betul-betul dia itu datang tampak di hadapanku, di hadapan pintu rumahku. Fakarahtuha wa araftuhu annahu sayyarabna. Ya saya, aduh, gelisah karena pasti Rasulullah akan melihat sebagaimana yang aku lihat. Nah, ternyata dia itu ingin ketemu Rasulullah, menyampaikan tentang nasibnya dan mohon bantuan kepada Rasulullah agar turut campur dalam upaya membebaskan dirinya itu karena dia itu adalah perempuan terhormat, putri kepala suku, putri Al Haris, kepala suku Bani Mustalik. Dia tidak mau jadi tawanan tentara apa. Nah, karena posisinya seperti itu dan untuk menjaga kehormatan pemimpin suku Bani Mustalik, ya Rasulullah kemudian mengambil si bagaimana kalau kamu saya nikahi saja. Oh, Juwairiyah sangat bersedia kan? Oh, Rasulullah pemimpin Madinah sangat bersedia, presiden lah, kan? Juwairiyah bersedia. Nah, kemudian diumumkan ketika ketika diumumkan bahwa Rasulullah menikahi Juwairiyah, berarti kan ada kekerabatan antara Rasulullah dengan ketua Bani Mustalik. Maka orang-orang Madinah pun kemudian segera melepaskan tawanan mereka yang belum ditebus, ya, sekitar 100 orang. Artinya apa? Kesediaan Juwairiyah menjadi istri Nabi ini mendatangkan berkah bagi kaumnya. Dan Aisyah itu sangat fair ya. Aisyah kemudian bersabda mengatakan, falaqad a'taqa bi taswijihi iyaha mi'ata ahli baitin min Bani Mustalik. Fama a'lamu imra'atan, saya tidak pernah mengenal seorang perempuan pun a'zamu barakatan ala qaumiha minha, yang sangat besar apa keberkahannya kepada kaumnya melebihi dirinya. Jadi karena sikapnya itu maka kaumnya itu kaum Bani Mustalik ini menjadi bebas ya. Nah ini walaupun Aisyah ini kadang-kadang ya sebagai seorang perempuan ya yang dimadu pasti ada rasa cemburu. Tapi kalau memang madunya itu orang yang baik cerdas, dia pun memujinya. Nah, jadi sangat sangat fair sikap sikap Aisyah. Nah, aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang lebih besar membawa keberkahan kepada kaumnya daripada Juwairiyah. Wow, waktunya sudah hampir habis ya.
Kemudian turun surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, ini juga pada saat Bani Mustalik. Surat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya lebih dahulu agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, ceritanya begini, setelah Bani Mustalik itu masuk ke Islam, warga suku Bani Mustalik, mereka bertanya, syaratnya apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, syaratnya mudah, kalian bayar zakat, gitu kan? Bayar jizyah, zakat. Oh, mereka pun senang karena tidak tidak berat untuk membayar zakat itu. Kemudian di Madinah Rasulullah mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyidh untuk menarik zakat itu dari Bani Mustalik. Tinggal menerima saja, zakat itu sudah dikumpulkan. Tapi ketika berangkat ke sana, di tengah jalan ada orang yang memberitahu kepada Walid itu bahwa hati-hati kamu itu, wahai Walid, kamu ke sana bisa dipenggal kamu. Oh, pulang tinggal nama kamu itu kan. Aku jadi langsung percaya Walid ini. Kemudian datang ke Madinah, lapor kepada Nabi. Nabi, wah, mereka akan membunuh saya kalau saya datang ke sana. Nabi pun kaget kan. Nah, Nabi kemudian memerintahkan kepada Khalid bin Walid ya untuk menyelidiki hal ini. Namun sebelum semuanya menjadi lebih buruk, datanglah utusan dari Bani Mustalik. Datang ke Madinah, wahai Rasulullah, mana utusan panjenengan? Kami sudah menunggu. Kabarnya kok kembali lagi, gitu kan? Kami sudah siap dengan zakatnya ini. Wah, akhirnya sejak saat itu, pada saat itulah turun surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Jadi kalau ada informasi apapun, jangan langsung ambil eksekusi, jangan langsung menyimpulkan. Tanya dulu, konfirmasi dulu. Kalau kita dapat berita ya, apalagi di grup itu, wah masya Allah, ada yang bilang bahwa sekarang sudah menang gitu, ini tolong konfirmasi dulu gitu kan, jangan langsung percaya. Fatabayanu, tabayunlah untuk sibuk kaum bijahal. Nah demikian yang bisa saya sampaikan beberapa peristiwa tentang ini ya yang terjadi di bulan Syaban. Nah, saya kembalikan kepada Mbak Nadia, silakan Mbak. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Where is Nadia Ella Salama? Ya, belum ada pertanyaan. Oh belum ada ya? Ya. Ya oke lah. Jadi yang penting itu ya, kita harus ya tadi karena ada 6 hal ya uraian di hari ini, yaitu tentang selawat. Ya. Jadi kita harus memahami selawat itu ya, bahwa selawat itu adalah mendoakan Nabi sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, dan selawat itu baru bermakna ketika kita betul-betul meneladani Nabi ya dalam perbuatan kita. Kemudian juga tentang pernikahan Rasulullah dengan Hafsah, tentang perpindahan kiblat, kematian Utsman bin Maz'un. Artinya apa? Dalam beribadah kita tidak boleh berlebihan. Pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah. Juwairiyah ini menikahi Rasulullah ini demi pembebasan kaumnya. Luar biasa ya pengorbanan yang apa ya pengorbanan juga keberkahan tindakan yang dilakukan oleh Juwairiyah ini. Hafsah juga ini pernikahannya ini mempererat hubungan Rasulullah dengan sahabatnya yaitu Umar bin Khattab. Kemudian turunnya surat Al-Hujurat itu mengingatkan kepada kita agar kita setiap kali mendapatkan informasi harus tabayun terlebih dahulu, harus mengkonfirmasi apakah informasi yang saya dapatkan itu sudah benar atau tidak.
Demikian, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, Mbak Nadia ya. Eh, jadi kita akhiri saja dengan berdoa bersama-sama. Oke, stop share ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina 'amah. Allah inna mudkhala sidqin wa akhrijna makhrija sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Surabaya. Jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran hadirin tim Masjid Baitur Rahman, Ustadz Muhammad Abdi Syam, tim dari SD ACI, dan hadirin lainnya yang setia hadir dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.